Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil abqah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hati mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa berupaya dengan sepenuh hati kita untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, hendaknya senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salam dan salam kita peruntukkan untuk junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya telah berpesan kepada kita semua tentang sikap umat Islam dalam menghadapi tantangan keadaan. Karena berbagai sebab, berbagai situasi jadi berubah dan kekuasaan terlepas ke tangan orang lain. Hal yang sedemikian itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu, seperti halnya nasib kaum muslimin ketika negeri dikuasai musuh mereka, seperti pada waktu negeri-negeri Islam dilanda kaum Salib dan kaum Tartar Mongolia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berpesan kepada kita, Allah inrohiyal Islam da'iratan faduru ma'al Islam haitsu dara'ala indal Qur'ana wa sultana satab tariqani wala tufarikul kitab. Ala innahu sayakunu alaikum umara'un mudhillun yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu wa ma nasma'u ya Rasulullah? Qala kama sana'a ashabu Isa musyiru bil manasiri wa hamidu ala al-qasabi walladhi nafsi biyadihi lamautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Rawahu Nu'aim an Mu'adz bin Jabal. Abu Nu'aim telah meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah pemberian selama ia merupakan pemberian, tapi bila ia telah berubah menjadi sokokan, suap atau raswah terhadap agama, maka janganlah kamu ambil pemberian itu. Ketahuilah, jika Islam itu beredar di suatu daerah, maka hendaklah kamu beredar bersama Islam itu kemana saja dia beredar. Ketahuilah bahwa Al-Quran
dan penguasa akan bersimpang jalan pada suatu waktu. Maka dari itu janganlah engkau berpisah dengan Al-Quran. Ketahuilah bahwa suatu waktu kamu akan diperintah oleh pejabat-pejabat yang menyesatkan. Mereka memerintah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan umat. Jika kamu taati mereka, mereka menyesatkan kamu. Dan jika kamu durhaka, mereka akan menumpas kamu semua. Para sahabat bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah SAW? Nabi menjawab, seperti apa yang telah diperbuat oleh sahabat-sahabat Nabi SAW bin Maryam. Mereka digergaji dengan gigi gergaji dan digantung di atas pohon. Demi Tuhan yang suatu waktu di tangannya, sesungguhnya mati dalam mentaati Allah lebih baik daripada hidup mendurhakai Tuhan. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, hadis peringatan Rasulullah SAW tersebut di atas adalah berisikan gemblengan iman dan tauhid yang sangat berguna bagi kita kaum muslimin dalam menempuh dan mengarungi lautan samudra perjuangan hidup yang tidak ada henti-hentinya, dengan gelombang-gelombang yang menghempas silih berbagi melepas pantai cita-cita selama hidup di kandung badan. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan suatu keadaan yang suram, di mana moral dan moral manusia berubah menjadi memburuk pada suatu masa, sehingga kaidah-kaidah etik, sosial dan agama dianggap sepi-sepi saja. Zaman di mana uang sokok, suap merajalela mempengaruhi segala sektor kehidupan manusia, sejak dari dunia sekolah yang rendah sampai perguruan tinggi, sokok amat menentukan. Di kantor-kantor pemerintah terutama yang ada sanggup pautnya dengan fulus dengan uang, maka sokok sangat berkuasa. Hatta kepada urusan mereka yang mau beristirahat mengundurkan diri dari pekerjaannya, pensiun menghadapi hari tua, atau mereka yang akan mencari pekerjaan untuk mengakhiri hidup secara tunakarya dan gelandangan. Ya, kemana-mana Anda pergi, ke kantor-kantor, ke bank atau ke pelabuhan, bahkan juga ke lapangan hijau, bahkan pilkada sekalipun, dan jangan ditanya pengadilan, uang sokok memegang peranan yang menentukan. Rasulullah mengharamkan uang sokok itu, apalagi kalau akan menjadi kebudayaan bagi masyarakat yang sudah tidak mempedulikan kaidah halal dan haram. Rasulullah membolehkan saling beri-memberi, tetapi tidak merupakan sokok yang merusak sendi-sendi ajaran agama Islam. Kaum muslimin Jumat yang berbahagia, hadis itu juga menuliskan di mana para pejabat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Mereka telah mengambil sumpah mereka sendiri dengan Al-Quran dijunjung di atas kepala, tetapi karena memperturutkan godaan hawa nafsu duniawi, mereka menganggap sepi petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Mereka bersumpah jalan dengan Al-Quran, dan bila hal demikian terjadi, maka Rasulullah menandaskan, janganlah engkau berpisah dengan kitab suci Al-Quran. Zaman ini adalah zaman seperti pada sementara kekhalifahan Bani Umayyah, pada zaman Muawiyah dan anaknya Yazid naik panggung kekuasaan, zaman penyimpangan. Nabi juga meramalkan bahwa kaum muslimin suatu waktu akan diperintah oleh penguasa-penguasa yang sesat dan fasik, memerintah dengan sewenang-wenang untuk kepentingan diri mereka saja dan klik mereka, memerintah secara tirani yang menginjak-injak hak asasi manusia. Apabila mereka diikuti rakyat, mereka bawa ke dalam rumah kesesatan,
Tetapi apabila mereka dikritik umat, mereka tindas dan tumpas mereka secara sewenang-wenang. Zaman ini adalah zaman pemerintahan sementara khilafat Abbasiyah yang bertindak zalim kepada rakyat, terutama kepada kaum ulama yang kritis dan korektif dan berani mengatakan yang benar dan membatalkan yang salah. Di mana ulama-ulama dan mujahidin Islam banyak yang berada meringkuk di dalam penjara. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam keadaan yang demikian itu Nabi memesankan supaya hidup setia, hidup semati dengan kebenaran pokok ajaran Islam. Turut bersama Islam itu kemana Islam itu membawa kita, kemana roda Islam itu berputar dan bergulir. Jangan terpengaruh dengan pemisahan dan persatuan yang mengajarkan supaya Islam itu dipisah-pisahkan dari kehidupan kita suatu waktu dan dibawa pada waktu-waktu yang lain. Apabila Anda berangkat ke kantor menurut ajaran itu, maka tinggalkanlah dalam Islam itu di rumah. Bila ke pesta, ke pasar, ke lapangan hijau, tinggalkan Islam itu di rumah. Tetapi bila Anda ke masjid, ke depan penghulu atau ke kuburan, maka bawalah Islam itu bersama Anda. Ajaran pemisahan dan persatuan dengan Islam itu adalah ajaran mereka yang setengah beriman, yang Islam hanya sepotong. Karena itu ajaran yang salah lagi menyesatkan. Karena kalau betul-betul Anda sebagai seorang Islam yang yakin bahwa Islam itu kemana saja Anda pergi, masukkanlah dia ke segenap lapangan perjuangan hidup Anda, dan jadilah Anda sebagai muslim yang konsekuen, yang menganut ajaran Islam dalam keseluruhannya secara integral. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ingatlah bahwa Islam adalah agama akhir zaman yang sempurna dalam ajaran-ajaran petunjuknya seperti yang telah diakui oleh Tuhan Al-Mahfuz Al-Akum. Dan karenanya dalam Islam strategi perjuangan dan ibadah menjadi satu, tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena strategi itu sendiri yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah adalah ibadah. Ibadah agama akan mensucikan noda-noda yang mungkin melekat pada strategi perjuangan, dan strategi perjuangan akan menambah semaraknya ibadah dan syiar agama. Dan ketika ditanyakan kepada Nabi bagaimana menghadapi kondisi keadaan yang suram seperti yang kita luruskan di atas, maka Nabi menadahkan supaya bersikap seperti apa yang telah dilakukan oleh para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang telah diarahkan kaum Nasrani yang murni di kala mereka menghadapi pemerintahan Kekaisaran Romawi yang zalim. Maksud Nabi tidak lain daripada meningkatkan semangat juang umatnya, mempertebar rasa iman dan keyakinan di dada, agar mereka dengan luntur semangatnya menghadapi ujian dan cobaan yang pahit getir walau bagaimanapun juga. Karena puncuk dari segala akibat perjuangan mereka adalah membela yang benar dan adil, serta menentang yang zalim dan batil itu adalah maut, mati. Dan mereka tidak boleh takut kepada maut itu, karena maut bagi para pejuang berarti syahid dengan nikmat surga yang ideal. Dan kalau mereka berhasil, mereka akan menyaksikan menjulang tingginya menara keadilan, kebenaran dan kemakmuran dalam masyarakat dan negara. Mereka akan menyaksikan hukum-hukum Allah berjalan dengan lancarnya, di mana umat manusia kembali ke jalan Allah, hidup rukun dan damai, makmur lahir dan batin di bawah kibaran panji-panji keadilan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, bayangkanlah bagaimana tambahnya kaum Nasrani murni pengikut Nabi SAW dikala menghadapi penindasan Kekaisaran Romawi yang luas melebihi hewan itu. Di zaman Kaisar Nero yang hidup, yang menikah tahun 37 sampai 68 Masehi, berkuasa
Maka kaum Nasrani murni dikejar-kejar dan diburu-buru karena mereka tetap dalam pendirian dan iman mereka. Mereka dimasukkan ke kandang-kandang singa untuk diterkam dan dirobek-robek oleh singa yang sedang lapar itu, dan dibuat tontonan oleh Nero bagaimana binatang-binatang buas yang lain menerkam orang-orang Nasrani, laki-laki dan wanita serta anak-anak. Sedang Nero dari atas balkonnya tertawa dengan riang terbahak-bahak menyaksikan binatang-binatang buas itu berbuat dengan sewenang-wenangnya terhadap makhluk Allah yang beriman itu. Dan ketika Nero sendiri membakar kota Roma, maka ia bersikap lempar batu seluruh tangan dengan melemparkan tuduhan bahwa kaum Nasrani yang membakar kota itu untuk jadikan dalih buat menumpas kaum Nasrani yang tengah dalam pendirian dan keyakinan itu. Ya, begitulah nasib karena Nasrani murni yang tidak menyimpang dari ajaran Nabi Isa dan tetap dalam tauhid, tidak kenal kepada apa yang disebut dengan Trinitas, bertahan dengan segala kekuatan iman. Ada yang digergaji dan ada yang mulai gantung di atas pohon, namun mereka tidak berganjak dari pendirian yang telah menjadi keyakinannya itu. Sungguh pantas Nabi kita mengagumi perjuangan dan tekad mereka itu. Kaum muslimin Nabi yang berbahagia, itulah pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Di saat zaman sekarang ini banyak tantangan-tantangan, dan syukur-syukur pejabat yang akan kita pilih nanti adalah pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan pejabat yang sebaliknya. Mudah-mudahan pilkada kita ini berjalan dengan aman, tertib, dan kita akan memilih pemimpin yang terbaik, yang amanah, adil, dapat memakmurkan negeri kita meranti ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.